Ya, hingga Rabu sore waktu Indonesia, Presiden Turki mengatakan ada lebih dari 2.000 bangunan yang hancur terdiri dari tempat tinggal, bangunan keagamaan hingga bangunan bersejarah akibat gempa bermagnitudo 7,8 yang terjadi di Turki. Hal ini juga terjadi di Suriah dan kita akan bahas bersama dengan peneliti geologi gempa bumi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Mudrik R. Daryono yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Mudrik. Selamat malam. Ya, Pak Mudrik, kita akan bahas tentang gempa yang terjadi di Turki. Ini kan memang dinilai sebagai yang paling dahsyat, bahkan dalam 100 tahun terakhir. Melihat dari dampak gempa yang begitu masif, selain memang kekuatannya 7,8 magnitudo, apa saja sih Pak sebenarnya yang menjadi faktor penyebab gempa Turki yang juga terasa sampai Suriah ini begitu dahsyat, Pak? Ya, jadi karakteristik dari setiap sesar itu berbeda-beda. Jadi di East Anatolian Fault namanya, dari sumber gempa bumi dari kejadian gempa bumi yang sekarang terjadi, itu dia bergeser dan dia itu memang menghasilkan gempa bumi magnitudo yang rata-rata di atas magnitudo 7, dari kelasnya 7,5, 7,8, 7,6, lalu menghasilkan semacam itu. Itu yang fakta dari East Anatolian Fault yang memang menghasilkan gempa bumi yang besar semacam itu. Kalau kita bicara soal pusat gempanya, ini kan dikatakan adanya di Kahramanmaras ya Pak ya, dan ini juga akhirnya membuat ada 5 atau 4 lah area-area besar dengan penduduk yang juga banyak di sana begitu. Jadi total ada sekitar 5 daerah yang terkena dampak terparah. Dan dinyatakan pula ini adanya di pertemuan beberapa lempeng dan juga patahan. Betul, Mbak. Jadi Turki itu berada di pertemuan 3 lempeng besar, dari lempeng Afrika, lempeng Arab, kemudian lempeng Eurasia. Jadi pertemuan itu menyebabkan satu kota negara Turki itu kita sebut sebagai tersendiri mikrokontinen yang dia bergerak dengan cepat sekali. Dan salah satu sesar utamanya itu ada 2 sesar utama, North Anatolian Fault, satunya East Anatolian. Yang kita dari gempa kemarin itu adalah East Anatolian Fault. Jadi dia itu bagian yang sangat cepat bergerak dari proses tumbukan pertemuan dari 3 lempeng itu yang terjadi, Pak. Baik, pertemuan juga dari 3 lempeng yang ada, karena kalau kita tahu Turki ini memang berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia ya Pak ya. Tapi yang juga jadi pertanyaan publik, apakah kemudian aktivitas gempa yang terjadi di Turki ini, apakah kemudian nanti juga akan berdampak pada aktifnya lempeng-lempeng lain yang ada di sekitarnya, Pak? Mungkin tidak, Pak? Itu prosesnya seperti apa? Itu sunatullahnya memang seperti itu, Mbak. Jadi hukum fisika di bumi itu semacam itu. Jadi faktanya kejadian gempa bumi yang pertama 7,8, kemudian 6, sekian, kemudian terjadi 7,6, itu jelas ada jeda waktu. Dan itu adalah efek dari stress energi yang transfer kemudian menghasil ketika berdekatan dengan sesar-sesar yang sudah matang melepaskan energi, maka dia akan terjadi gempa juga. Itu sistemnya memang semacam itu ya. Jadi itu ada sistem besar lagi, bahkan bagaimana dengan sistem yang di North Anatolian Fault yang sisi utaranya yang berdekatan dengan Istanbul. Jadi itu yang selalu yang diteliti lebih rinci, itu memerlukan penelitian yang kompleks dari geologi, geodesi, seismologi, itu untuk bersama-sama memahami bagaimana kinematik. Tapi secara sunatullah alamnya itu memang seperti itu. Jadi stres energi terjadi, dia akan pindah ke sisi yang lain, dan ini akan pada fase menghimpun energi. Siklusnya memang semacam itu, Mbak. Oke, tapi berarti artinya siklus gempa yang terjadi di Turki dengan magnitudo terbesar di 7,8 ini sebenarnya sudah bisa diprediksi ya Pak sebelumnya? Oh, jadi luar biasa, Mbak. Turki itu penelitiannya luar biasa. Mereka membuka diri, banyak peneliti-peneliti internasional. Saya pun juga sedang berusaha untuk melakukan penelitian di sana juga. Itu banyak penelitian di sana itu mempelajari dengan detail sumber-sumber aktif di sana, kemudian melakukan studi yang rinci untuk mengetahui. Jadi itu sudah banyak sekali pengetahuan di sana. Tetapi itu lagi kita berhadapan dengan alam. Jadi bisa jadi kita perkirakan magnitudenya jauh lebih kecil, tapi faktanya yang terjadi adalah jauh lebih besar daripada perkiraan. Itu sesuatu yang wajar terjadi. Dan di Turki sendiri sebenarnya yang dikhawatirkan itu adalah peneliti banyak mengkhawatirkan yang di utaranya, yang di dekatnya kota Izmir, dekatnya Istanbul, itu yang secara siklus dia yang jauh lebih
kurang lebih sama 7,8 di sisi sebelah sana. Jadi itu penelitiannya besar-besaran di sana, tetapi ternyata yang terjadi di sisi sebelah selatannya di East Anatolian Fault ini. Jadi sesuatu yang ya dinamikanya memang seperti ini, Mbak. Nah itu faktornya apa Pak yang membuat hal itu yang justru terjadi? Jadi dalam memahami alam itu, Mbak, sangat apa ya? Bukan senilai yang absolut. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang di situ ada ketidakpastian. Jadi sisi utara kita harus memahami dengan bagus bagaimana kopling itu bekerja. Ketika kita mempelajari itu banyak sekali ketidakpastian dan kita harus dekati dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk membuat itu sesuatu yang bisa kita pelajari lebih detail. Jadi teknisnya semacam itu. Dan itu banyak hal yang tidak pasti sehingga kita memiliki kekurangan, makanya dilakukan research. Jadi kita mencari terus-menerus untuk memahami lebih detail dari mekanisme pergerakan tektonik yang ada di. Pasti upaya mitigasi juga harus terus digencarkan ya Pak ya, dari bencana yang sudah terjadi di Turki yang juga berdampak hingga ke Suriah dan sejumlah negara lainnya. Apa yang kemudian harus diantisipasi secara global begitu dari adanya pergerakan yang tadi Bapak sempat sebutkan juga? Jadi sistem dalam mitigasi gempa bumi itu kurang lebih sama. Jadi yang membunuh itu adalah bangunan yang tidak tahan gempa. Jadi bagaimana sebuah penelitian dasar geologi memberikan input parameter yang baik untuk kawan-kawan sipil, kemudian kawan-kawan sipil mendesain sebuah bangunan tahan gempa, terus kemudian bagaimana implementasinya sampai di lapangan sehingga bangunan itu tahan gempa. Jadi banyak tangan yang terlihat, pemerintah pun juga harus juga melaksanakan regulasi yang kuat supaya bangunannya itu tahan. Semuanya sistemnya semacam itu. Jadi ketika kita memberikan suatu input parameter itu ternyata di bawah dari perkiraan terjadi gempa sesungguhnya, itulah yang jadi masalah. Jadi kita harus mempelajari dengan detail dan kita harus lakukan terus-menerus untuk memahami dengan rinci sumber-sumber aktif yang ada di sini. Contoh kasus di sini itu ada bangunan yang enggak, ada bangunan yang roboh. Jadi ada banyak kemungkinan kenapa banyak sekali kerusakan terjadi. Ada kemungkinan juga mungkin parameter gempa bumi yang diterapkan di pemerintah daerah di situ pun juga di bawah dari perkiraan yang datang gempa bumi yang terjadi di sini. Jadi itu kemungkinan yang kita tidak tahu, tetapi effort untuk melakukan penelitian itu harus selalu terus-terus dilakukan. Iya, apakah itu artinya kemudian memang bisa dikatakan infrastrukturnya secara umum kurang mumpuni begitu Pak kalau untuk di Turki? Saya tidak tahu pastinya Mbak ya, tapi kalau kita lihat ada beberapa case yang kemarin itu ada bangunan yang dia kolaps, ada sisi kiri kanannya itu tidak apa-apa, itu contoh di gambarnya kan jelas. Jadi itu jelas dia mendapatkan beban goncangan gempa yang general semuanya akan mendapatkan goncangan yang sama gitu. Kemudian ada satu bangunan yang dia tidak roboh, ada bangunan yang dia tetap berdiri. Jadi itu ada beberapa kemungkinan jelas dia kalau tidak dia roboh berarti dia tahan gempa, yang satunya roboh karena dia hancur kan. Jadi apa faktornya penyebabnya itu? Bisa jadi regulasi pemerintahnya ternyata salah dalam menentukan input parameter, bisa jadi pelaksanaannya dalam pembuatan bangunannya itu tidak sesuai dengan SOP-nya. Masih banyak hal yang kita tidak tahu dan itu pemerintah Turki yang bisa menentukan. Ya, gempa susulan juga masih terus terjadi seiring dengan proses evakuasi ya Pak ya, dan juga pencarian korban yang terus dilakukan oleh aparat yang ada di sana. Poin-poin penting apa sih Pak yang mungkin bisa menjadi catatan agar bisa menjadi mungkin bisa dikatakan lesson learned juga gitu bagi negara-negara yang ada terkait dengan gempa yang terjadi di Turki ini? Ya, jadi penelitian sudah banyak sekali, kita bisa memberikan sumber-sumber lokasinya dengan ini, tetapi kita menunjukkan kapan akan terjadi itu sesuatu yang luar kemampuan dalam penelitian. Tetapi kita tahu semua bahwa secara teori ketika terjadi gempa, dia akan meluruh terjadi gempa-gempa susulan kecil-kecil, tidak akan lebih besar daripada gempa yang pertama secara prinsip. Ketika dia terjadi gempa berikutnya yang ternyata lebih besar, itu kemungkinan dia bersumber dari lokasi yang lain. Contohnya yang di kasusnya di Turki ini jelas bahwa 7,8 dia merambat energinya kemudian menyebabkan gempa yang 7,6 yang di sisi utaranya, itu jelas sumber sesar yang berbeda. Jadi dinamika stress transfer kayak gini itu seperti ini itu adalah
hal yang lumrah dan itu harus dipelajari dengan seksama, dan implementasi ke bangunan-bangunan tahan gempa itu sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita lakukan bersama. Harus ada analisis yang komprehensif, kemudian juga ditelurkan atau dihasilkan, diarahkan menuju ke tadi ya penyediaan bangunan-bangunan tahan gempa agar kemudian dampaknya bisa diminimalisir, korban-korban akibat terjadinya gempa yang melanda, begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Mudrik Daryono, peneliti geologi gempa bumi dari BRIN. Terima kasih dan selamat malam Pak. Selamat malam, terima kasih Mbak.